الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidna ilma wa wasi' fi rizqi wa barik li fi ma razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadik wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsirun nawal ya hasanal fihal ya qawiman bila zawal ya mubdi'an bila misal falakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kana yatahaddatsu fil ikhlas. Al-muhasibi ya, ono al-muhasibi yatahaddatsu berbicara al-muhasibi fil ikhlasi ing dalam perkara ikhlas ya. Jadi ikhlas dibicarakan, dibahas ya. Bagaimanakah ikhlas itu? Wa fil wara'i dan wara' menjaga diri dari perbuatan haram sampai syubhat ya. Syubhat ki sing ora jelas antarane halal dan haramnya. Nah wis jelas ya berarti ora syubhat. Ya. Wa fi zuhdi lan ing dalam perkara apa? Zuhud. Ya. Gedeng donya zuhud. Ya. Wa fil khusyu'i lan ing dalam khusyuk al kholisi yang murni lillahi kangge Gusti Allah, untuk Allah. Beliau berbicara itu ya, khusyuk bagaimana sing murni datang Gusti Allah, mboten sebab riya, mboten sebab
kibir, nggih. Wa kana yatahaddatsu fi mahabbatillah. Ya. Lan ana sapa al-muhasibi iku yatahaddatsu berbicara. Ya, adalah berbicara fi mahabbatin lillahi, fi mahabbatillahi ing dalem mencintai Allah. Mencintai apa? Allah. Nggih. Wal unsi bihi. Niki wal insi. Ya. Dan ya seneng ya. Menyang Gusti Allah, pikiran Allah. Wal qurbi minhu dan mendekat kepada Allah. Jadi bagaimana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi tidak lepas juga dari contoh dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mendekatkan diri kepada Allah. Bahkan lan ono sapa al-muhasibi iku yatahaddatsu membicarakan ngomongake sapa al-muhasibi membahas fi haibatihi di dalam kewibawaane al-muhasibi wa jalali lan kemulyaane habibi. Ha napa niku muhal muhasibi wa azmatihi lan napa keagungane kehormatane al muhasibi. Wa kana haditsu azban talqon samian. Bicaranya Imam al muhasibi itu adalah manis ya. Manis kuwi didengarkan orang banyak, indah, meresap ke dalam hati, ya, bisa mencucurkan air mata, terharu, ya, itu azb, ya. Sampai Rasulullah bersabda apa itu? Nggih, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Ini keras sebetulnya ya. Hadis ini bukan sembarangan nih. Hadis ini sangat keras. Barang siapa beriman dengan Allah dan hari akhir, hari kiamat, maka berkatalah yang baik. Berkata yang baik. Berkata apa? Yang baik. Falyaqul khairan. Ya. Kalau tidak bisa berbicara dengan baik, apa yang keluar dari mulut, maka lebih baik diam. Falyaqul khairan au liyasmut, atau diam. Diam. Meneng wae. Ya. Timbang sing mentu kotor dari mulut. Ada yang mengaku habaib ya. Kalau dia mengaku habaib, ya mestinya apa yang keluar dari mulut itu adalah baik. Baik, khairon, baik. Ya. Baik itu bagaimana? Baik itu adalah apa yang keluar dari mulut itu baunya wangi. Azban. Azban itu siapapun butuh. Air yang azab
air yang tawar, towo ya. Bahasa Jawa towo. Itu siapapun butuh, siapapun suka. Ya. Nah, ini. Orang Islam, orang mukmin, orang besar, orang kecil, orang Jawa, orang Arab, orang Belanda, kulit putih, kulit hitam, semua butuh dengan air tawar. Di kapal, meskipun tidak ada air kecuali air laut yang sedemikian banyak, meskipun di gunung, di padang pasir, ya, ketika ada air yang tawar, azab, maka dia akan bergembira, akan bahagia, ya, karena air itu dibutuhkan oleh siapapun, baik mukmin maupun kafir. Nah, ya. Ini maka sampai Rasulullah dengan begitu keras di dalam hadisnya. Siapapun yang iman dengan Allah dan hari akhir, maka dia supaya berkata baik. Berkata baik. Auliyasmut atau diam aja. Ngomong. Ya. Ini penting sekali. Ya. Orang jatuh, ya, kalau terplesetnya kaki paling benjut, gitu. Tapi kalau terplesetnya lesan, kepala yang jatuh, ya. Kepala yang jatuh terpisah dengan badannya, itu salah omong. Maka berpikir, ya, ngomong itu bukan asal jeplak, bukan asal jeplak. Ya. Saiki apa namanya, kaum muslimin, warga NU di mana-mana gerah. Ya. Orang yang ngaku-ngaku Habib, tetapi tidak bisa ditiru, ya, tidak bisa ditiru. Padahal Habib, saya setuju dengan Gusmus, ya. Nah, itu mestinya mencintai dan dicintai. Dia sendiri sanggup mencintai orang banyak, terutama kaum mukminin muslimin, dan bukan orang mukmin, bukan orang muslim, tetapi warga negara Indonesia, ya. Warga negara bukan Indonesia pun kita harus damai, menciptakan kedamaian. Menciptakan kedamaian, menciptakan kedamaian. Ya. Maka pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu, ya, itu menggariskan dengan politik luar negeri di Indonesia, yaitu bebas aktif, bebas, gak melu blok-blokan, blok Rusia, blok Amerika, gak ikut, ya, aktif menciptakan, mengikuti, berpartisipasi dalam menciptakan perdamaian dunia. Oh, begitu ya. Maka itu semua dari apa? Lesan. Dari apa? Lesan, saking lidah. Jadi hadisu azban. Ini ulama ini. Bukan Rasulullah, ulama. Jadi
ulama yang sufi al-muhasibi itu. Ya. Siapa yang diikuti? Ya Rasulullah. Rasulullah juga. Ya. Jangan dikatakan kalau mengikuti ulama tersesat. Kalau mengikuti Rasulullah baru tidak tersesat, baru benar. Oh, ya ulama itu pewaris Nabi. Al ulama warasatul anbiya. Pewaris Nabi. Karena mereka yang paham perilaku Rasulullah, siratun nubuwah, perjalanan kenabian, itu mereka yang paham. Para ulama. Nah, orang paham, ayo mesti dia tidak bisa meniru Rasulullah, tidak bisa. Dan tidak bisa diikuti, tidak cukup mengatakan darah saya ini mengalir darah Rasulullah. Rasulullah dari mana? Mengalir darah dari mana? Dari Abdullah, Sayyid Abdullah. Sayyid Abdullah dari mana? Dari Abdul Muthalib. Ya. Abdul Muthalib punya putra. Di antaranya Abu Lahab. Abu Lahab. Ya. Jadi darah yang mengalir di Abu Lahab sama dengan darah yang mengalir pada Rasulullah. Ya. Jadi bukan itu. Bukan itu. Bukan karena darah. Karena semua dari Nabi Adam. Tetapi semua itu adalah akhlakul karimah. Maka Rasulullah innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Angin pesini innama itu hanya saja. Innama adat hasr. Aku diutus itu hanya untuk menyempurnakan akhlak. Kemuliaan akhlak. Akhlak itu apa saja? Dari mulut, batin sampai hati, akhlak. Terutama zahir. Zahir yang keluar dari perilaku bahasa tubuh. Ya. Bahasa tubuh wonge ungkang-ungkang udun kerokok, main gitar. Ya. Wong do kon nyembah. Ya, piye iki? Firaun apa menungso? Ya. Ya. Ini tidak paham terhadap sirah nubuwah. Tolkon fasih. Cetha samian yang mulia, berkembang, sumu mulia. Dhuwur, berkualitas bicaranya. Ya. Dia tuh omongannya apa jenengane ngotot-ngotot. Keras banget ngotot. Ya. Nah, penuh dengan emosi. Ya. Itu kalau Rasulullah apa begitu? Oh tidak, Rasulullah itu lemah lembut. Ya. Terhadap siapapun. Ya. Apa niku fabima rahmatin mir rabbika linta lahum. Karena rahmat dari Allah, maka kamu lemah lembut kepada mereka. Ngoten nggih? Kepada mereka. Walau kunta faddzan ghalidhal qalbi la faddu min haulik. Nek kowe iki kaku, ya. Ya, atine keras, ya, omongane kasar, la faddu min haulik. Wong-wong itu bubar saka sekitar kamu, ya. Orang-orang bubar dari sekitar kamu, hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu. Maka Rasulullah itu lemah lembut, ya, kepada siapapun, ya. Kepada musuh-musuhnya mengampuni. Lah niku napa nggih Kanjeng Nabi tok? Oh mboten, Kanjeng Nabi Musa nggih. Nah, apa?
layyina gitu. Nah, supaya lemah lembut kepada orang yang sangat kasar, sangat keras dan mengaku dirinya Tuhan, Fir'aun. Ya, Fir'aun. Sehari 50 kali kepada Fir'aun ya. Nah, kalau orang mendekati pemerintah berarti sama dengan anjing ya. Nah, berarti sama dengan babi dan celeng dan sebagainya. Ya lucu sekali ya. Imam Asy-Sya'rani beliau mengatakan apa namanya ketika ditanyai oleh orang man khairun nas, siapakah sebaik-baik manusia ya. Apa beliau mengatakan qala ya, as-sultan, raja. Loh, kami ini apa menurut kami yang sejelek-jelek orang ya syarrun nasi ya sultan ya fajir ya. Kenapa Anda mengatakan sebaik-baik manusia khairun nas malah sultan? Iya, karena kamu bisa makan, bisa ibadah sekarang ini, kamu bisa hidup, bisa sejahtera ya karena sultan, karena raja. Sak fajiri raja itu masih melindungi rakyatnya. Nah itu kan apa-apa omong. Negara bisa sejahtera, aman, tentram, keamanan, terjaga dengan tentara-tentara, polisi-polisi dan sebagainya. Ya. Nah, jadi kalau Imam Ghazali kan ulama su dan ulama mboten su. Ulama napa niku sing mboten su niku? Ya. Naon? Napa? Akhirat. Ulama khair. Ulama ul khair. Su ulama ul khair. Sing ulama ul khair itu mendekati pemerintah. Tapi amar ma'ruf nahi mungkar dari dalam tanpa diketahui, tidak usah apa namanya gembor-gembor, tidak usah berkata di depan umum dengan kasar ya. Nah, siapa yang mau menuruti nasihat ya ketika dengan pengeras suara 50 ya di atas mobil ya. Jokowi zalim. Ya, kriminalisasi ulama dan sebagainya sopo. Ya. Yang dikriminalisasi sopo ndak ada ya. Ndak ada. Mengapa dia dikriminalisasi? Karena kriminal. Ya, karena kriminal. Ya orang bisa baca Quran, bisa hadis, hafal hadisnya, hafal Qur'ane, ya. Tapi kalau kelakuannya dia menentang negara, ya, melanggar ulil amri, ya mesti kena apa? Kena hukuman. Lalu kalau dia dihukum, dia mengatakan kami ini dizolimi. Ya. Nah, kemudian Pancasila, Tauhid, negara Indonesia ini negara kafir, ya. Nah, maka harus dirubah menjadi negara Al-Quran, menjadi negara Islam. Ya. Islam menurut dia, Quran menurut dia. Ya. Nah, akhirnya dia ditangkap, kriminalisasi. Ya, bukan begitu, enggak bisa. Wakanat takhsya'u lahul afidatu. Wakanat mongko ana iku kelompok kelakuan iku takhsya'u, khusyuk, tentrem, adem lahu kepada muhasibi opo al afidatu beberapa hati. Opo hati, atine menungso. Ya. Jadi perkataan itu yang adem, yang sejuk, membahagiakan, menenteramkan,
merukunkan umat, dan seterusnya. Ya. Itu. Wa talinu lahul qulubu, la talinu lan dadi lemes. Napa niku? Lemes ya. Fleksibel lahu kepada muhasibi apa al-qulubu pira-pira ati. Beberapa hati kita yang mati menungso. Kalau mendengar yang sejuk ya, maka sejuklah hati orang. Mereka itu dari rumah sudah dipusingkan dengan masalah-masalah di rumah, dengan istri, dengan anak, dengan keluarga, dengan ekonominya, dengan masalah-masalah RT, RW, ya, dan lain sebagainya. Berangkat pengajian, kobong atine. Lho piye? Bagaimana? Nggih. Wa tasilu lahu dumu', mili lahu kepada al-muhasibi, karena al-muhasibi apa ad-dumu', air mata. Ya. Begitu juga Rasulullah. Rasulullah itu kalau pengajian lembut, nggih. Didatangi orang banyak, lembut, sahabat-sahabat yang tadinya keras jadi lembut. Begitu lembutnya, akhirnya mencucurkan air mata. Ya. Ingat, seperti kita itu harus berpikir akhirat saja. Berpikir datang Gusti Allah mawon. Nggih. Kita harus mendekatkan diri kepada Allah. Kita harus mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada sahabat Hamdalah di situ menangis terseduh-seduh di hadapan Rasulullah bersama sahabat-sahabat yang lain. Lalu dia setelah selesai pengajian pulang, sampai di rumah dia lupa dengan apa yang dia tangiskan tadi. Bertemu dengan anak istri, ketawa-ketawa bergurau. Ya. Nah, kemudian dia tersentak, teringat. Tadi saya menangis. Ya. Kok sekarang apa? Tertawa. Itu bagaimana? Saya berarti orang munafik. Terus dia pergi ke pasar. Dia berteriak, woi, Hamdalah munafik. Ya, orang-orang memperhatikan dia. Terakhirnya ada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ya, kamu berkata apa? Hamdalah munafik. Tapi dia bukan menunjuk orang, menunjuk dirinya ini loh. Ya, aku sih munafik, orang munafik. Ya. Kenapa kamu mengatakan begitu? Ya tadi saya nangis-nangis di depan Rasulullah. Sampai di rumah ketawa-ketawa. Oh enggak munafik. Kamu tetap orang mukmin yang baik. Ya. Kemudian dia lalu kepada baginda Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, saya ini bagaimana? Saya ini orang munafik ya Rasulullah. Kenapa? Iya, ketika saya mengaji kepadamu tadi pagi, ya, saya menangis. Tapi begitu saya pulang ke rumah, saya tertawa dengan keluarga saya. Saya ini munafik ya Rasulullah. Nah, apa jawab Rasulullah? As-sa'atu as-sa'ah. Ya kolo-kolo. Kolo-kolo. Jangan susah-susah terus ketawa terus ya. Nah, lo susah-susah terus nangis terus. Ya begitu itu ya ada. Seperti Abu Darda, seperti Abu Dzar, nangis mawon 40 tahun nangis terus Abu Dzar. 40 tahun.
karena takut dari kiamat itu nanti tenggorokan itu seperti putus karena begitu dahsyatnya. Berpuluh-puluh tahun tidak ada air dan tidak ada kematian. Nah, yang kedua, ya, nangis terus Abu Dzar. Ya. Nah, tapi Rasulullah pada waktu itu mengatakan as-sa'ah, as-sa'ah. Nah, itulah kalau kita di depan pengajian, ya, kita menangis, kalau keluar senang dan sebagainya, itu manusiawi. Ya, ketemu dengan keluarga, istri dan sebagainya, menjadi ketawa, tersenyum kepada orang banyak, gembira, itu adalah manusiawi. Wa yatadzakkarun nasu ma lillahi fi min fadl. Wa yatadzakkaru, dan ingat, ya, iling, ya, sapa annasu manusia ma ing nikmat lillahi kang saking Gusti Allah, kang kagungan Gusti Allah, min fadlin, dari anugerah. Kita ini diberi anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Semua ini adalah risalah Rasulullah. Kamalatur risalah, seperti yang diajarkan di dalam thariqah, di dalam muraqabah. Ya. Semua ini, kenikmatan ini fadl dari Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup di negara yang aman, tentram, pembangunan di mana-mana. Ya. Jalan kurang baik diperbaiki, lalu dibuat yang lapang, lempang, menjadi tol, ya, tembus tanah Jawa. Daerah-daerah kering dibuat apa? Dam, sampai puluhan, 30 lebih, 35 atau apa, dibuat dam. Ya. Dibuat nopo? Waduk, nopo malih niki dekat kita ini Jeragung nggih. Ya, Jeragung, sudah dikeruk, sudah akan jadi apa? Bendungan. Ya. Kalau sudah jadi bendungan, banjir ke sana. Sawah-sawah terairi sepanjang tahun. Ya. Lalu dipikir ke kali pemerintah, dipikir ke kali rakyat di DPR. Ya. Dipikir ke kalian menteri-menterinya, bupati, ke gubernur bupati, ya, sampai camat, polisi supaya ngamanke, ojo nganti polisi menjaga keamanan, jangan sampai terjadi gangguan orang-orang yang ngaji, orang-orang yang sholat, orang-orang yang berjualan, orang-orang yang bekerja, diamanke, dijogo, ya, nah, sholat dijogo, poso dijogo, zakat difasilitasi, ya. Loh, semua ini adalah risalah Rasulullah supaya diberbuat baik. Apa risalah Rasulullah itu? Yaitu terciptanya kemaslahatan, ya, kemaslahatan kita. Nah, rasanya kemaslahatan apa buatan? Dulu zaman Presiden Soekarno, ya, kalau setiap tahun, ya, seperti ini sudah kering, ya, pengemis pinten, ya, pengemis pinten, banyak yang ngemis di sini tuh, wantri belum tentu dapat, ya. Masih penyakitan nopo HO, ya, nopo niku kaki gajah, kelingan apa buatan? Kelingan. Ya. Sekarang ada yang ngemis seperti itu, sudah tidak ada.
Ya, perkembangannya baik. Ya, perkembangannya bagus. Indonesia ini makin maju, makin baik. Masih mau diganggu, mau dikacaukan. Ya, gara-gara nopo? Gara-gara kalah pemilu. Maka tidak ada harapan kalau melalui pemilu dia mesti kalah. Maka tidak ada harapan. Tidak usah pemilu dibubar ke wae. Ya. Membuat apa? Katanya people power. People power wongnya ming 10 ya. People power gitu. Ye. Cuma 10 orang kok people power. People power itu 70% ya rakyat ya paling tidak. Ya. Niku gerak kabeh niku people power namanya. Seperti Iran ketika mau menjatuhkan Raja Pahlavi. Reza Pahlavi. Wah itu turun di jalan itu 70% ya sekitar itu. Jatuh pemerintah. Ya. Jadi kalau 10 orang bukan people power itu namanya. Ya. Pengacau. Ya. Katanya konstitusional. People power konstitusional. Nah, Masya Allah, ini wong gendeng apa wong pinter jadi ya. Konstitusi kok. Konstitusi sudah menyatakan presiden itu 5 tahun sekali. Ya. Pilih lagi sekali lagi itu presiden. Ya. Kalau kalah ya menghormati yang menang. Ya. Menghormati yang menang. Memang di Sumatera itu Jokowi gak ono sing milih. Gitu. Tapi Sumatera dibangun apa ora? Tetap dibangun. Ya. Nah, itu menunjukkan bahwa presiden itu sudah tidak berpihak kepada yang memilih pada dirinya saja. Tidak berpihak. Tapi seluruh rakyat ini adalah rakyatnya. Dan dia presiden bagi seluruh warga negara Republik Indonesia. Masya Allah. Nah, ini baik ini. Ya. Dulu tidak ada bagaimana cara berkuasa, tidak ada. Maka caranya membunuh. Ya. Khalifah-khalifah itu, khalifah-khalifah al-muluk al-adud, raja-raja yang menggigit, yang oleh disabda Rasulullah SAW. Itu sampai membunuh saudaranya sendiri. Ada 9, ya, saudara bunuh semua. Itu terjadi. Ya. Nah, untuk berkuasa, koyok ini itu khilafah. Yang menyebut dirinya khilafah. Kalau Khulafaur Rasyidin, mereka itu menjauhi apa yang disebut dengan putra mahkota dari anaknya sendiri. Ya. Maka politik pada saat itu maju. Mereka bermusyawarah. Jadi ada prinsip di dalam kenegaraan. Musyawarah, adil, persamaan, musawah, persamaan. Nah, okay. Nah. Terus persatuan, al-wahdah, papat yang penting. Okay. Nah ini semua ketika dijalankan, bentuk apapun juga itu menjadi baik. Bentuk khilafah. Bukan kata khalifah, itu bukan. Tapi bagaimana bentuknya, apa presiden, apa raja, apa konstitusional, ya, apa raja yang konstitusi tertulis dan tidak tertulis, dan sebagainya. Asal ini prinsip-prinsip yang sudah ditanamkan di dalam Al-Quran, itu dipakai, itu baik.
Jadi ketika Khalifah Umar dibunuh, katanya Khalifah 4 dibunuh, salah. Abu Bakar itu tidak dibunuh. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu bukan dibunuh. Ya. Sayyidina Umar terbunuh oleh siapa? Oleh pengkhianat. Semua mencintai Umar. Itu namanya pemerintahan yang berhasil. Pada waktu itu rakyat maju, semakin maju, semakin maju. Negara semakin meluas. Itu berkat politik biasa. Siasahnya Khulafaur Rasyidin. Ya, tidak sependapat saya mengatakan bahwa politik itulah yang menyebabkan Islam mundur. Tidak. Atau mengatakan bahwa umat Islam tidak pernah mencapai kejayaan politik. Saya juga tidak sependapat. Seperti yang dikatakan oleh Bahrawi. Tidak sependapat. Ya. Politik kan ada politik tinggi, ada politik king. Ya. Menghalalkan segala cara kan ada. Kalau politik itu berdasarkan sistem yang dibangun sehingga menghindarkan kekerasan seperti pemilihan bebas, itu politik terhormat, politik baik. Masa umat Islam politik itu jelek? Tidak ada. Bukan. Yang jelek itu orangnya, oknumnya yang jelek. Ya. Tapi bentuknya bagaimana? Monggo silahkan saja disepakati. Kesepakatan itu penting. Umar bin Khattab meninggal ya karena sistem keamanannya pada waktu itu belum dibangun. Keamanan pribadi Khalifah Umar bin Khattab tidak dibangun. Karena Umar itu sangat merakyat. Sehingga istana pun tidak dijaga. Rumah tidak dijaga. Ketika orang Romawi datang menjadi duta, saya kira Umar itu duduk di istana yang megah dan kursi yang gemerlap. Kursi singgasana. Ternyata tidur di bawah pohon kurma dengan bantal batu, gitu. Nah, pengawalmu mana? Apa dia jawab? Pengawalku ini orang-orang yatim, orang-orang miskin, para janda-janda. Masya Allah ya, luar biasa ini. Gini kok dikira dianggap tidak berhasil itu gimana? Ya. Berhasil, jangan berkata yang tidak benar. Ya, berhasil. Berhasil. Jaya. Kalau tidak ada mereka, umat Islam itu hanya dipeluk oleh pedalaman Saudi Arabia. Gak tersiar. Gini apa betul? Ya mestilah, sejarah kok. Sejarah. Rasulullah itu membentuk negara Madinah, tanda kutip ya, dengan Mitsaqul Madinah. Perjanjian Madinah. Sing diterjemahkan jadi piagam Madinah. Mempersatukan umat Madinah, membuat pertahanan bersama apabila diserang orang luar, ya, dan menyelesaikan berbagai permasalahan di tingkat kelompok sampai tingkat pusat. Nah itu kan politik juga, siasat juga. Bagaimana Rasulullah mempersatukan masyarakat Madinah sehingga dapat bertahan bersama. Pengkhianat tidak ada di tempat, maka dia harus dibunuh. Itu pengkhianat. Ya.
Nah, Sayyidina Utsman berhasil. Sayyidina Utsman itu berhasil. Ya. Sayyidina Utsman 8 tahun. Tahun yang pertama, 4 tahun yang pertama hebat, maju. Sehingga antara lain membuat angkatan laut yang kuat. Okay. Nah, mempertahankan negara pada waktu itu, negara kekhilafahan. Maju. Kok terbunuh? Sistem keamanan belum juga dibuat. Kecuali sedikit tidak jelas. Ya. Ketika terjadi demo, ada yang masuk kemudian membunuh. Karena ketika massa itu bersatu, maka dia tidak bisa berpikir sehat. Mengapa orang demo? Karena ada hoax. Cara sakniki napa? Hoax. Menyebar fitnah. Di Irak terlebih dahulu, kemudian ditangkap orangnya, dititipkan kepada Muawiyah, tapi Muawiyah kemudian melepaskan. Dia menyebar di Mesir, tetap ya, menyebar fitnah kepada Sayyidina Utsman. Maka Rasulullah mengatakan Utsman bin Affan babul fitnah. Bukan Utsmannya sendiri, tetapi pada waktu itu ada kelompok-kelompok orang yang memfitnah, ya, dengan menyebarkan hoax di antara umat Islam yang baik-baik dan yang lugu-lugu. Mereka diajak bergerak. Muncullah namanya Khawarij. Nah, Khawarij ini, ya. Ketika Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berusaha untuk menyatukan. Kalau khalifah sebelumnya itu ada titipan sebelumnya, ya, tuntukan sebelumnya. Misalnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menunjuk Umar bin Khattab, kemudian menyerahkan kepada umat Islam, apakah disetujui? Setuju semua. Wah, ini kan demokrasi ini, ya. Sayyidina Umar radhiyallahu an ketika akan meninggal dunia menunjuk 6 orang. Ya, siapa nanti yang akan terpilih? Nah, itu ahlul halli wal aqdi. Ya. Menunjuk ketika orang-orang datang kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Mereka minta supaya Sayyidina Umar menunjuk Abdullah bin Umar. Karena Abdullah bin Umar ini memiliki kapasitas besar untuk menjadi khalifah. Baik dipandang dari ilmunya, kebijaksanaannya, dan seterusnya. Kepandaiannya, cerdik cendikawanannya, memenuhi syarat. Apa yang terjadi? Sayyidina Umar menolak. Ini saya bukan raja. Ya, bukan raja, bukan kaisar. Ya, tunjuklah 6. Jadilah Sayyidina Utsman berdasarkan penyerapan suara rakyat, ya. Untuk siapa di antara 6 itu rakyat cenderung kepada Utsman. Menurut analisa ahli sejarah, kenapa setelah Umar kok Utsman, bukan Ali atau lainnya? Para ahli sejarah mengatakan Sayyidina Umar itu orang keras, disiplinnya sangat kuat, ya, tidak membeda-bedakan, jadi adil sekali. Mereka ingin orang dipimpin oleh orang yang lemah lembut, ya, dipimpin oleh orang lemah lembut, ganteng, ya, apalagi wah, kaya, pemurah, itu ada pada diri Sayyidina Utsman. Maka terpilihlah Sayyidina Utsman.
Maka umat Islam memiliki kejayaan itu. Lalu terjadilah perebutan kekuasaan dan pembunuhan Sayyidina Husain. Jangan mengatakan ini karena kegagalan politik dari umat Islam. Oh, bukan, jangan begitu ya. Berarti warisan Rasulullah itu gagal ya, tidak ya. Nah, jadi Husain ini, Sayyidina Husain radhiyallahu an, sudah diingatkan berkali-kali untuk tidak ke Irak. Mengikuti surat permohonan dari warga Irak bahwa orang Irak siap untuk dipimpin oleh Sayyidina Husain sebagai khalifah. Padahal khalifah sudah ada, Yazid bin Muawiyah. Nah, di jalan diingatkan, kemudian sampai jenderal pada waktu itu ya, mengingatkan supaya pulang. Tidak pulang terus. Bahkan beliau mengatakan setelah terakhir ini sangat berbahaya, disuruh memilih antara pulang untuk menghadap gubernur pada waktu itu di Irak ya, atau ke Damaskus sekalian, ke Khalifah Yazid bin Muawiyah. Dia mengatakan, ya saya mau ke Yazid bin Muawiyah saja, tidak ke gubernur Irak ini. Ya kalau begitu silahkan, ditinggal. Ternyata tidak, tetap di situ, tetap menunggu orang-orang. Padahal orang-orang sudah pergi semua, okay? Pergi semua. Muslim pada waktu itu yang menjadi suruhan, yang akan menyiapkan korlapnya di Irak sudah dibunuh. Ternyata Muslim bin Ali karramallahu wajhah, bin Ali bin Abi Thalib ya, dia dibunuh karena pendukungnya semua sudah pergi, tinggal dia. Kemudian mengapa mereka tidak mendukung lagi? Karena dikasih uang oleh gubernurnya. Datang ya, yang datang kasih uang, pulang saja, pulang. Tinggal beberapa orang, 30 orang. Mereka tinggal dibabat habis. Ya. Jadi itu dianggap bugot pada waktu itu. Ketika berhadapan antara Husain dengan tentaranya Yazid, pada waktu itu ada sholat zuhur atau apa itu. Ya, mereka kemudian sholat bersama antara Sayyidina Husain dan para tentara musuhnya. Sayyidina Husain dengan bala sekitar berapa itu? Sedikit puluhan orang saja, ratusan orang, sekitar ratusan orang. Mereka mengatakan, nah, kalau soal imam ini ya beliaulah Husain gitu. Tapi soal politik nanti dulu. Husain kemudian menjadi imam. Setelah selesai perang lagi. Setelah perang, Sayyidina Husain terbunuh di situ. Ya. Ketika dibunuh itu bukan diketepui orang, enggak. Masya Allah. Ya. Tidak. Banyak yang nangis pada waktu itu. Ya. Betul-betul Masya Allah. Ya. Ketika kepalanya dibawa ke Damaskus, ditempatkan dibagi di depan Yazid. Yazid nangis. Teringat apa? Teringat pesan dari ayahnya, yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan. Nanti kalau kamu berkuasa, keturunan Sayyidina Ali supaya dihormati. Loh begitu. Ya. Lah kok ditepuk tangan, wah ini sudah tambahan-tambahan saya kira. Karena kita harus melihat sumber-sumber sejarah yang lain, ya, yang banyak di situ. Masya Allah. Ya. Jadi apa namanya?
menjadi kuat, menjadi baik dan sebagainya ketika umat Islam membentuk pemerintahan yang baik. Nah, pemerintahan yang baik itu harus ada sistem yang baik. Sistem yang baik itu ketika mengangkat pemerintah, mengangkat kepala negara itu aman tentram. Ngoten nggih? Nah, aman tentram dengan apa? Dengan pemilu. Pada zaman khalifah belum ada pemilu. Belum ada teknik bagaimana mengumpulkan suara. Belum ada aturan bahwa orang itu berkuasa 5 tahun saja. Ya. Kuwasa sak matine. Ya. Kemudian yang ketiga, belum didukung oleh teknologi yang baik. Radio, televisi, mboten wonten. Ya. Ngirim surat itu dari Mesir ke Madinah 1 minggu dengan kuda yang berganti-ganti di jalan-jalan. Ya. Nah, gitu. Jadi kalau ada pengkhianat tidak ketahuan dan sebagainya, itu yang maklum. Ya. Karena dia mengaku orang Islam, Abu Lu'lu'ah itu, ya. Abu Lu'lu'. Kemudian dia ikut jamaah. Nah, itu husnudzonnya para sahabat. Ya. Nah, itu ya umat Islam sendiri. Ya. Jangan didiskriminasi walaupun dia itu budak yang ditawan dari Iran, dari Persia, membunuh Sayyidina Umar. Ya. Nah, itu kemudian Sayyidina Utsman korban menjadi hoax dan akhirnya dia bunuh. Pada waktu itu belum ada radio, televisi untuk menyiarkan bagaimana Utsman membuat kesejahteraan umat, bagaimana membuat kemajuan negara. Belum ada televisi. Ya. Orang pakai serban, pakai jubah, pakai mengaku kami ini ulama, ya, itu loh Utsman ini orangnya korupsi, nepotisme. Kayak KKN ngoten niku lah. Korupsi, kolusi, nepotisme. Wah, orang akhirnya ngurup terus digencarkan. Akhirnya kan jatuh, dibunuh lagi. Ya. Bukan berarti politik itu tidak berhasil. Ya. Sayyidina Ali tadi ditunjuk. Sayyidina Ali tidak ada yang menunjuk dari khalifah sebelumnya. Utsman tidak mengatakan setelah saya ini Ali, tidak ada. Ya, ketika Sayyidina Utsman itu jatuh, mati, meninggal dunia, wafat. Orang ribut, ini siapa yang diangkat? Ya, Sayyidina Utsman nggak menunjuk. Wah, akhirnya Abbas, ya, bertindak ini Ali aja. Kemudian sahabat yang lain, Ali, beat, Ali, Sayyidina Ali tadi. Itu dipilih langsung. Seharusnya ini sudah jadi hukum bahwa pemilu itu ada di situ. Secara langsung di Madinah. Gak terima orang Mekah memerangi Sayyidina Ali. Dipimpin oleh Sayyidatina Aisyah. Loh, dia itu kan tidak dipilih oleh umat Islam, ya. Hanya orang Madinah. Lah, akhirnya menjadi lokal sahabat. Tapi ternyata Sayyidina Ali menjadi nasional, menjadi seluruh negara karena bisa mengganti gubernur-gubernur. Ya. Nah, gitu. Sing kuwabeh sing diangkat Sayyidina Utsman kuwi supaya menurun dan diganti. Turun diganti-ganti. Itu kan kuasa. Ya. Ketika sampai Muawiyah bin Abi Sufyan, loh ini kata-katanya kok diangkat oleh Utsman. Saya ini bukan diangkat oleh Utsman. Saya diangkat oleh Umar bin Khattab. Jadi ini bukan kepada saya, loh gitu. Akhirnya suruh turun, saya enggak mau. Suratnya pada yang diangkat Sayyidina Utsman kok malah saya yang diangkat Sayyidina Umar
khalifah sebelumnya. Jadi saya tidak turun. Wah, akhirnya perang saudara pada waktu itu. Ngoten. Jadi sejarah itu ahli sunnah wal jamaah memiliki sikapnya apa? Di dalam Zubat dikatakan majaro bainas sohabi naskut. Apa yang berlaku di antara sahabat itu kita diam. Tidak usah menilai. Ini ahli sunnah wal jamaah. Kalau Syiah tidak mengikuti emosi pada saat Sayyidina Husain dibunuh. Mereka akhirnya menyakiti sendiri. Gitu. Menyesal. Menyesal bagaimana? Wong yang meninggalkan orang pada zaman Sayyidina Husain kok. Bersatu. Jadi kepada umat Islam bersama. Tidak usah nyebel. Ya. Nah, bersatu lah. Sekarang kan rukun ya. Dengan Saudi Arabia. Iran dengan Saudi Arabia rukun sekarang. Karena kalau bentrok, yang keplok-keplok yang di sana. Yang di sana. Di sebelah utara sana. Dan Eropa, keplok-keplok. Tepuk tangan, karena gembira, pecah terus ya. Nah, yang merukunkan Tiongkok. Xi Jinping yang merukunkan lo gimana? Bukan orang Indonesia. Ya. Masya Allah. Ya. Jadi banyak ya orang yang kadang-kadang merasa paling benar. Kemudian menjelek-jelekan yang lain. Tidak. Tapi kembalilah kepada kebenaran, kepada sejarah. Yang benar sejarah itu kadang-kadang dibuat-buat oleh kelompok, oleh kekuasaan. Jadi sejarah ini diciptakan oleh kekuasaan itu bisa. Contohnya Belanda, Hindia Belanda, ya, membuat umat Islam yang memberontak kepada Belanda dianggap pengkhianat. Ya. Tapi kemudian Indonesia merdeka, orang-orang yang mengikuti Belanda disebut pengkhianat. Apalagi mendukung, apalagi mendoakan. Ndak wonten niku. Wonten apa mboten? Mendukung Habib Usman. Yahya. Nah, di dalam fatwanya dia mengatakan memberontak pemerintah Hindia Belanda adalah batil. Sehingga kiai-kiai pada waktu itu banyak yang menjadi korban, ya. Yang menjadi korban. Bahkan ayat tahta fi hebati wa jalil Muhammad. Bahkan hadisan azban. Terus fatariku kulubuhum, maka menjadi pecahlah, ya. Menjadi lembut, ya. Melembut apa kulubuhum biro-biro atine annas, menjadi lembut karena zikir, nggih. Karena zikir, ya. Pada waktu zaman Hindia Belanda diadakan acara pemberantasan torekoh. Sebab torekoh pada waktu itu Syekh Abdul Karim Al-Qadri An-Naqsyabandi, ya, niku fatwanya memberontak kepada Belanda. Akhirnya para saya akan mengatakan habaib itu, ya, nah itu tanda kutip lah, ya, kita diskusikan, ya, seperti Sayyid Utsman Yahya itu
memberantas toreko. Jadi membuat acara pemberantasan toreko. Ya. Jadi orang Wahabi juga begitu. Orang Wahabi itu toreko itu sesat. Ya. Di dalam Kifayatul Akhyar dituliskan di situ yang menerima zakat adalah 8 asnaf. Ya. Yang tidak boleh menerima adalah para sufi toreko. Karena mereka itu orang-orang syirik. Lho ini sing nulis ning kono ki piye? Sapa? Ya. Diselipke mesti. Saya yakin itu diselipke oleh kelompok yang tidak suka toreko. Wa yata'ahaduna 'alal istiqomah. 'Alal istiqomati, dan mereka saling meneguhake, saling janji saking meneguhkan 'alal istiqomati, di dalam istiqomah. Istiqomah napa? Istiqomah napa niku namine? Menjalankan thariqah, menjalankan perbuatan-perbuatan yang mulia. Nggih. Wa malaat lan ngebaki apa sum'atul muhasibi, populere Imam Al-Muhasibi, ya, memenuhi arja'a Baghdad ing penjuru Baghdad. Penjuru pojok-pojok kota Baghdad saat itu sebelum Imam Ghazali. Summa abarat lalu melewatiha ing sum'atul muhasibi ila jami arja'il mamlakati, ke semua penjuru negara, kerajaan al-islamiyati, negara kerajaan Islam, al-mutaromiyatil atrofi, ya, yang menyebar sampai di pinggir-pinggir, menyebar ke pinggir-pinggir. Bahkama akhodat syuhratuhu fil izdiyadi, dan sebagaimana kemasyhurannya terus bertambah, mengambil, ya, akhodat ngambil apa syuhratuhu, kemasyhurannya al-muhasibi, ya, fil izdiyadi, di dalam tambahnya popularitas, kullama kathurat khusumuhu wa syani'uhu, dan begitu juga maksudnya makin banyak musuhnya dan para pembencinya. Para pembencinya makin lembut, makin dekat kepada masyarakat dengan ainur rahmah, dengan kasih sayang dan air mata. Musuh-musuhnya semakin gemertak giginya, ya, semakin benci, ya, kepada al-muhasibi. Itu sama dengan sekarang juga begitu. Sekarang begitu, ya. Nah, karena apa? Dengki, hasud, ya. Al-hasud la yasud, itu kata pepatah orang Arab. Al-hasud, orang yang banyak dengki, la yasudu, ora bisa memimpin. Tidak bisa memimpin. Ya. Ini musim politik, ya. Musim politik. Udah mulai jegal menjegal, ya. Siapa yang bertahan bisa terus sampai nanti jadi pemilu. Nek ora bertahan jatuh. Ya, jatuh. Sekarang apa medianya, ya? Medsos, YouTube, ya, dan lain sebagainya. Ya. Tidak hanya koran, kalau dulu kan koran-koran cetak-cetak, ya. Nah, sekarang udah di Facebook, ya,
Sudah muncul YouTube muncul, ya, saling menjatuhkan. Walakinnau kana yasiru fi tariqi, tetapi al-muhasibi iku kana ono al-muhasibi iku yasiru berjalan, tetap berjalan fi tariqihi di dalam jalannya al-muhasibi. Biar anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Ya. Summa sabitul khoti, kelawan kokohnya langkah yang tetap kokoh. La yakni ora ngartikan hu ing mengkono al muhasibi apa siwa ayyakunallahu radiyan, kecuali Allah itu adalah ridho. Ya, tidak memberi arti apa-apa kepada beliau kecuali ayyakunallahu, supaya Allah radiyan, ridho, anhu, kepada al-muhasibi. Wes itu tujuannya itu. Makanya orang ahli thariqah itu selalu mengatakan ilahi anta maqsudi waridoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Ketika duduk, ketika berdiri, ketika dipuji, ketika dicela, was tidak ada artinya. Karena gumamnya, ya, ilahi anta maqsudi waridoka matlubi, ridho panjenengan ingkang kula cari Gusti. Dia berjuang, ya, mendirikan organisasi, ya, mungkin duduk di pemerintahan, duduk di DPR, MPR, mungkin sebagai presiden. Kalau berthariqah, ilahi anta maksudi waridoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Oh, beres. Dicemooh, di apa, udah, ya. Sudah dibuat sistemnya. Orang tidak setuju boleh, silahkan. Sudah ada badannya DPR. Itu artinya adalah bahwa di dalam zaman modern ini sudah melengkapi apa yang dicita-citakan oleh Khulafaur Rasyidin. Ngoten. Khulafaur Rasyidin kan cita-citanya ojo nganti turunan. Supaya bisa menegakkan keadilan, supaya bermusyawarah, kabeh musyawarah wasawirhum fil amr, sudah dilembagakan menjadi MPR, DPR, tambah lagi DPD. Ngoten nggih? Ngoten. Keadilan wonten tertera di dalam Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh merata bagi seluruh rakyat Indonesia sudah ada, sudah dilembagakan. Ono sinten napa niku? Pemerataan, nggih. Nonton napa niku kalih itu? Ya. Departemen Sosial, ya. Nah kok korupsi oknum? Gitu ada. Ada korupsi oknum, dimanapun ada korupsi. Okay. Nah itu korupsi niku nggih. Tapi korupsi kan tidak semata-mata korupsi. Wis dipantau nomor-nomornya setiap orang, sudah pejabat-pejabat, sudah ada laporan kekayaan. Yang kok dicocokake, lho lah kok kekayaannya sakmene, tangkap. Ya, sudah ada sistemnya. Jadi sistem itu penting di dalam bernegara itu. Ya. Itulah yang dicita-citakan oleh Khulafaur Rasyidin. Walaupun sebutannya presiden. Tapi kalau kelakuannya kan Khulafaur Rasyidin, ya khalifah sama saja. Niku menurut kula. Percaya setuju mboten, monggo ya silakan saja. Debat dengan saya, monggo. Nah, begitu. Ya. Nah. Jadi khalifah itu bukan sebutan suatu jabatan seperti Fir'aun begitu kan, sebutan jabatan. Hamengkubuwono kan sebutan jabatan. Wonge Darujatun. Nggih. Pakubuwono lagi napa niku malih? Hamengkubuwono. Itu kan nama
gelar, nama jabatan. Nah, sama dengan khalifah itu jabatan. Khalifatu Rasulillah, Sayyidina Abu Bakar. Basa saiki Sayyidina Umar, khalifati Rasulillah, ulah piye engko dawa. Akhire panjenengan Amirul Mukminin mawon ya wis ngono ya kena. Amirul Mukminin, ya Amirul Mukminin. Loh. Nggih. Sayyidina Utsman Amirul Mukminin, Sayyidina Ali Imam. Imamul Mukminin ya kena sebutan macam-macam. Lah kok saiki basa Bani Umayyah menjadi kata-kata khalifah. Khalifah ini ku mboten khalifah Khulafaur Rasyidin mboten. Dia mengatakan bahwa anak khalifatullah. Khalifatullah fil ard. Bayang penggantine Gusti Allah ngluhur bumi. Ya. Pada waktu itu dipakai sampai sekarang Khalifatullah Tanah Jawi. Khalifatullah. Sinten niku? Ya raja-raja di Jawa ini Khalifatullah. Ya, dia tidak apa-apa. Asal memenuhi tadi sistem tadi. Ya, memenuhi dari prinsip-prinsip yang sudah diterapkan oleh Al-Quran, Al-Hadis. Oh, oke. Okay. Sayyidina Umar maupun melindungi walaupun dibuat masjid tanahnya orang Yahudi. Rumahnya jelek mau digusur oleh Amr bin As. Dia lalu datang kepada Umar bin Khattab. Rumah saya mau digusur, saya nggak setuju. Ya, dibuat masjid. Oh, tulang napa niku? Unta bawa sini. Roek. Pedangnya Sayyidina Umar di situ diberi tanda apa? Pedang. Berikan ke sana kepada Sayyidina Amr bin As, panglima perang hebat. Dibawa ke sana, pucat langsung. Ojo digusur ya. Nah, begitu, masya Allah, luar biasa. Wa toriko napa niku? Batang kasifat lahul hujubu, lan terbuka lahu kepada al-muhasibi opal hujubu, beberapa hijab dari hamba kepada Rabb, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, bagaimana hijab terbuka? Wallahu alam. Ya. Nah, ini rahasia Allah dengan hambanya. Seperti Allah terhadap Nabi Ibrahim alaihissalam atau kepada Sayyidina Musa alaihissalam. Ya, bagaimana Allah membuka hijab terhadap mereka dan para nabi-nabi yang lain dan kanjeng Nabi. Ya, bazalat anhus masatir, bazalat dan hilang anhu dari beliau al-muhasibi opo al-masatiru tutup. Ya. Bahwa shola ilal ma'rifatil haqqati, dan sampailah petuk ya al-muhasibi ilal ma'rifati kepada ma'rifah al-haqqati yang sejati, ma'rifah kepada Allah yang sejati. Ilahi anta maksudi baridu kamatul fi atini mahabbataka wa ma'rifatak. Atini mahabbataka, seneng sih karo Gusti Allah. Cinta karo Gusti Allah. Ya. Cinta karo Gusti Allah ki piye? Ya wis kabeh iki rono Gusti Allah. Harta benda seisinya, anak, putu dan sebagainya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah sampai nanti ilal ma'rifatil haqq, ma'rifah yang sejati. Fa'lana torikuhu, maka jadi jelaslah torikuhu. Fa'lana lalu jadi umum lah, jadi tersebar ya. Jadi
apa torikuha ya. Torikuha jalan kepada al-ma'rifah. Wa torikuha laisa hissan, dan jalan kepada ma'rifatullah itu metode, jalan itu metode kepada ma'rifatullah itu laisa hissan, laisa ora ono apa torek iku hissan, dapat ditangkap oleh indra. Indrawi, hissan indrawi, meripat, rasa, bau, itu kan indrawi, ya. Raba. Nah, bukan itu. Ya. Itu melompat dari his. Yukhti'u sing salah. Ya. Hissan yukhti'u yang salah. Walaisa aklan yadillu, dan ora ono apa torik iku aklan rasio yadillu yang tersesat apa rasio. Ya. Wa innama huwa angin kesini utawi torikoh iku basirotun mata hati. Napa kawaskitan, cara bahasa Jawa waskito, kawaskitan. Wadoatun, dan cahaya. Waruhun, dan spiritual, sofiyatun yang bening, sofiyatun yang bening, ya. Nah niku termasuk hasil dari pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang bersih, dengan jiwa yang bersih, dengan niat yang bersih, dan memurnikan al-khalis lillahi ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bayanu fadilatil faqr, nggih. Nerangake keutamaane fakir. Ya fakir niku ana utamane, nggih. Lah kesugih ora bahas niku, bahase fakir. Alal ghani ing atase, alal ghina ing atase sugih. Fakir karo sugih, ini ki fadilah fakir atas kaya. Ilam ngerti sapa sira? Anan nasa sune menungso iku qad ikhtalafu, teman-teman padha perselayan sapa annas fi hadza ing dalem iki bayan, ing dalem iki fadilatul faqr. Fadzabal Junaidu, mongko milih sapa al Junaidu Imam Junaid wal Khawwasu lan wong khusus wal aksaruna lan wong akeh-akeh wong ila tafdilil faqri maring ngutamake fakir. Waqala Ibnu Atha, lan ngucap sapa Ibnu Atha, al-ghaniyyu utawi wong sugih, asyakiru kang syukur, al-qaimu kang negakake bihaqqihi kelawan hake menggunlah al-ghani iku afdalu le utama minal faqiri tinimbangane wong fakir as-sabiri kang sabar. Wa qala lan ngendika sapa wa yuqalu lan den ucapake apa innal Junaida, setuhune Imam Junaid iku da'a masotake sapa Junaid ala ibni Atha'in ing atase Ibnu Atha.
li mukhalafatihi krana arahe oleh nyalai Ibnu Atha iyahu ing ya al-Junaid fi hadza ing dalem iki tafdil ngutamakake wong sugih fasobat mongko nuli maknani hu ing al-Junaid apa mihnatun coba napa malah sinten Ibnu Atha nggih Ibnu Atha sing kena mihnah niku fitnah ingkang memfitnahi mencoba menika pemerintah biasanya mihnah niku nggih mangke pamane kados ceritane Imam Ahmad bin Hanbal dia dipanggil oleh penguasa ya lalu ditanyai apakah Quran itu hadis apa qadim ya nek hadis sependapat kalian pemerintah ya kalau qadim berarti melu pendapatnya Asy'ari nah Imam Ahmad bin Hanbal menyebut Al-Quran qadim terus dihukum disiksa ini namanya mihnah Bakot zakarna lan teman-teman musnutur sapa kita zalika ing mengkono-mengkono fadilatul faqri alal ghina fi kita bis sabri ing dalam bab sabar wa bayyana lan rangake sapa kita wa bayyana lan nerangake sapa kita aujuhat tafawudi ing pira-pira wajahe kacek kinacek baina sabri was syukri ing dalam antarane sabar lan syukur wa mahdana sabila tolabil fadilati fil a'mali lan oleh nerangake kita sabila tolabil fadilati ing dalane golek keutamaan fil a'mali ing dalam pira-pira amal wal ahwali lan pira-pira tingkah laku wa anna zalika lan setune mengkono sabila tolabil fadilah iku la yumkinu ora mungkin zalika iki zakarna mawon zakarna ingkang tepat wa anna zalika lan setune mengkono qad zakarna zalika fi kitabis sabar iku la yumkinu ora mungkin apa zalik illa bi tafdilin kejaba kelawan bitafsilin kejaba kelawan rinci fa ammal faqru anapun utai fakir wal ghina lan suki iku idza ukhidha lamun ten alap apa karone mutlakon halim mutlak lam yastarib mongko ora kabur fata morgana non aman non ramah mamang sapa man wong Qur'an kang maca sapa nak lakbar ing pira-pira hadis wal asar lan pira-pira asar fi tafdilil faqri ing dalem ngutamake faqr wala budalan kudu ora kena ora iku fihi ing dalem mengkono lah
fi ing dalem mengkono-mengkono bab ya. Ukhidha mutlaqon iku mau. Min tafdilin saking ngutamaake. Min tafsilin saking napa niku namine rincian. Fanaqulu mongko ngucap sapa ingsun kita innama yatasawwaru angin pesine innama yutasawwaru angin pesine den gambarake apa asyakku ragu-ragu fi maqamaini ing dalam rong tempat rong level ya. Syak itu ada 2 level ya. 2 derajat. Adu mau ta salah sujine maqamaini iku faqirun sabirun. Wong fakir sing sabar. Laisa kang ora ana sapa mengkono lah fakir iku biharisin drembo alat tolabi ing atase golek duit golek rezeki jak drembo ki apa sih tamak bal gua balik utai mengkono lah fakir iku qani'un wong kang riman auradin utawa wong kang legowo bil idofati kelawan di hubungake ila ghaniyin maring wong sugih munfikin kang belanjaake kang nyumbangake sapa goni malahu ing bondone goni fil khairati ing dalem pira amal becik laisa ora ana sapa fakir iku harison laisa ora ana sapa mengkono lah bukan fakir goni iku harison wong kang drembo ala imsakil mali ing atase ngeker harta benda, nahan harta benda. Ya. Wong sing sugih sakniki niku nggih Yusuf Hamka niku nggih. Ngutangi pemerintah nganti 800 miliar. Nggih. Niku nembe sakniki diomongke padahal pun beberapa tahun. Tapi rezekine terus 12. Tol niku nggih kiambake sing duwe tol. Damel masjid 1000 masjid jadi didamel. Nah. Napa malih niku menjual mboten ngedum mboten menjual kersane orang itu mau berupaya ya. Rp3.000 makan nasi kuning nggih teng pundi-pundi. Oh, nggih. Hari pondok ora konangan karo denane. Kayak jebol. Nggih banyu de apa niku jebol. Nggih. Masyaallah. Ora ana wong sugih meranggen kene. Monggo iki niki anu sumbangan kula nggih. Kangge pecah santri ya. Bangun mboten wonten. Niki sing bangun niki waune santri ya. Santri-santri njaluk tekan ngendi-endi. Ana sing lagi ketok nggo stop pump mlaik ditutup ana. Padahal sugih ya. Nah, ngoten niku. Kata-kata wong niku drembo tengene imsakul mal, nggih. Menjaga hartanya. Masyaallah. Nah niku. Saniki mboten wonten teng Pranggen niku wong sing njaluk-njaluk nggo stop pump niku ora ana blas ngono. Ya.
Boten wonten. Tapi ya wong sugih-sugih do sadar teko ning ngene kiai, nggo yi ngono ora ana. Niku bisa salahe teng pundi? Mungkin salahe teng ngene kiyaine. Orang didik ning ngene masyarakat. Nggih, bisa salah seperti itu. Ora amar ma'ruf nahi mungkar. Nggih. Dados wong alim sing meneng niku padha karo apa niku? Sing bisu napa niku? Setan bisu. Nggih. Boten amar ma'ruf nahi mungkar. Wong sugih-sugih niku nggih. Riyen niku mbangun kauman niku wonten Pak sinten niku nggih. Teng pasar dok 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 dok. Dok dok sapa Pak sapa kae? Nggih. Pak Mundur satu, yang satu lagi sing tukang parkir sudah sedo ya. Kula terharu Masya Allah. Kok ana sing kaya ngono sing teng pasar-pasar njaluk wong dilebokke teng pedine niku. Nah, niku pun kenal tuh artinya wong Prangken kenal ya ana bangunane. Ora kok lunga-lunga tekan dindi ngopo jenenge kita nggak tahu ya. Anone surat-surat ya. Nah, engko ternyata ning kampung sak kampung kuwi dadine ngono kabeh ya ono kuwi. Jaluk-jaluk tapi duwite kanggo tuku motor bebek. Nggih wonten ngoten nggih. Nah. Masya Allah ya. Nah, ini yang terpenting itu justru sebetulnya orang itu tidak sayang mengeluarkan duit itu nggak sayang, tapi harus jelas. Niku loh, harus jelas. Bantu jelas bantu apa, ngoten niku jelas. Nah, Wasani utai kaping pindune iku fakirun wong fakir harisun kang drembo. Sing napa niku namine? Cinta duniawi. Ma'a ghaniyin sartane wong sugih harisin sing drembo. Izla yakhfa krana ora samar apa annal faqira sune wong fakir alqani'a sing riman iku afdalu luwih sugih luwih utama minal ghani tindangane wong sugih al harisi kang drembo al mumsiki kang menahan hartane. Pantil nika nek metu angine sithik wah dikenteng-kentengke ngoten ya. Ya, sampean gadah bane terus dipompa karo angin ya. Pantile kulit ditutupke. Nah, wong sugih sing al mumsik ngoten niku. Duit mlebu kunci. Ya. Aja metu. Wah, bismillahirrahmanirrahim. Wa annal ghaniya setune wong sugih al munfiqa kang nginfakake malahu ing bondone al ghani fil khairati ing dalam pira-pira amal becik iku afdalu luwih utama minal faqiri tinimbangane wong fakir al harisi kang drembo. Lah kok ana al harise ya. Berarti nek al fakir al qana luwih utama tinimbangane al ghani al munfik. Nah, niki maksudnya ngoten niku. Nggih. Wa ammal awalu anapun utawi sing pertama nggih menika wong fakir, sabir, konek ya. Iku farubama yazunnu mongko terkadang nyono sapa al-awal apa farubama yudunnu nek yazunnu wong fakir mau nggih. Apa annal ghaniya setune wong sugih iku afdalu luwih utama minal faqiri tinimbangane wong fakir. Ya, niku zaman Kanjeng Nabi ngoten nggih. Kanjeng Nabi dos pundi kula niku tiyang-tiyang fakir ya. Ajeng ngamal ora iso nggih. Nek ndeloke wong sugih-sugih niku kok
apik-apik men nggih. Duwite akeh iso ngamal, nyumbang-nyumbang. Nggih. Sayyidina Utsman 100 unta. Barang-barang nggih sing pada waktu itu paceklik. Ya. Pada waktu itu wong dong susah. Sayyidina Utsman pinten unta ngoten niku nggih. Ratusan unta. Wong-wong do bubar. Nggih, saking jamaah. Nggih teng masjid. Terus ngenyang niku wau. Sekarunge pira ya? Iki gandum, iki jagung dan lain sebagainya. Dinyang, ora tak dol. Larang boleh. Ya. Nah, wis kok 100 dinar. Napa? 100 dirham. Wah, ora. 200 dirham ora. Larang meneh aku pengene. Nah. Terus wah ya ora ana wong tuku nek 300 dinar kuwi 300 dirham ya. Kelarangan kuwi, Usman. Nah, ora ana sing luwih dhuwur timbangane kowe. Sinten? Gusti Allah. Saiki metak dol karo Gusti Allah kabeh. Nah niku terus didumke wong kathah. Niku yayasane Sayyidina Utsman niku awit sakniki tesih wonten. Zaman niki sumure Sayyidina Utsman nggih tesih wetah. Yayasane kangge napa? Kangge fil khairat. Ya. Tapi niki wong fakir as-sabir al-qani luwih utama. Tapi ya utamane teng pundi niku. Gitu ngoten nggih. Wa napa niku namine wali annahuma lan krana rai mengkono-mengkono al-faqir karo al-ghani iku tasawiya padha karone al-faqir al-ghani fi du'fil harsi fi ing dalem apese semangat alal mali ing atase bondo. Wal ghaniyu utahe wong sugih iku mutaqarribun nyedhaki sapa al ghani bis sedaqati kelan pira-pira sedekah. Ya mutaqarribun ngibadah peparek. Bis sedaqati kelan pira-pira sedekah wal khairati lan pira-pira amal becik wal faqiru utahe wong fakir iku ajizun wong kang apes anhu saking mengkonolah mutaqarrib ya ibadah peparek karo sedekah ora iso ya fakir waqad yasyhadu lahu waqad yasyhadu lan teman-teman naksani lahu maring mengkonolah napa fala yutasawwaru non mboten niku yang melompat wa utawi iki ajiz anu wa ya hadza iku alladzi perkara zanna kang nyono hu ing mengkonolah ajiz sapa Ibnu Atha ini Ibnu Atha fima ing dalam perkara sibu kang nyono sapa Ibnu Atha hu ing mengkonolah Abdul wong sugih famal ghaniwana pun utahe wong sugih al mutamatti'u kang gawe kenikmatan bil malik lan bondo wa ing kana senajan ana apa mengkonolah al mutamatti' iku fi mubahin ing dalam perkara kang menang fala yutasawwaru mongko ora kena digambarake apa ayyafdila ing yen to utama luwih utamaake utama sapa kali al fakir ngalake ing atase wong fakir al qani'i kang nriman wong fakir sing nriman iki hebat ngoten lah gampangane ya waqat yasyadu lahu teman-teman neksani lahu mare mengkono lah
Abdul Fakir ya. Apa ma perkara ruya kang den critakake pemafil khabari ing dalam hadis an setuhune wong fakir anal fuqara astune pira-pira wong fakir iku sakau padha wadul-wadul sapa al fuqara ila Rasulillah maring Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sabqal agniya ing dhisike ing balape pira-pira wong sugih bil khairati kelawan pira-pira amal becik ya zikir ya wasodaqati lan pira-pira sedekah wal haji lan haji wal jihad lan jihad ya hartane disumbangake perang perange menang wah amal apik-apik temenan ya fa alahum non fa'allama mongko mulang mongko napa niku ngandhakake sapa Kanjeng Nabi hum ing mula fuqara kalimatin ing pira-pira kalimat nuli Kanjeng Nabi mulang pira-pira kalimat fit tasbihi ing dalem maca tasbih subhanallah wa zakara lan ngilingake sapa Kanjeng Nabi lahum mangrim lan fuqara annahum isune fuqara iku yanaluna padha merkoleh sapa fuqara biya sebab mung kalimat perkara nala kang merkoleh kuwi ing masapa alagnia pira-pira wong sugih yo tasbih juga ya di samping dhek mau iso sedekah macam-macam iso nyumbang perang dan sebagainya wong fakir ora iso lho dhek komplain kalau Kanjeng Nabi pripun kula niki ya amal kula napa ning Kanjeng Nabi kabeh kok wong sugih kabeh Kanjeng Nabi ora maca tasbih ping ngungkuli wong sugih-sugih kuwi sing do amal tasbih denene karo tasbihmu kuwi ngungkuli tasbih wong sugih di samping dhek padha ngamal kabeh macam-macam kuwi isih kalah karo tasbihmu masyaallah ya. Bismillahirrahmanirrahim fa ta'allamal napa niku fa na'lamu ya fa ta'allama monggo dadi ngerti sapa lagnia pira-pira wong sugih zalika ing allamahum fakanu mongko padha ana sapa al agnia iku yakuluna padha ngucap sapa al agnia fa'ada mongko bali sapa al fuqara pira-pira wong fakir ila Rasulillah maring Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fakhbaru mongko ngabari sapa fuqara hu ing Kanjeng Nabi wong-wong sugih do ngerti ya wong fakir do kandha Kanjeng Nabi wong sugih sampun do ngertos niku faqala mongko dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zalika fadlullah yu'ti may yasha zalika utai mengkono Abdul iku fadlullah anugerah Gusti Allah yu'ti kang maringake sapa Allahu ing mengkono lah man hu ing menglah fadlullah man ing wong yasau kang ngersakake sapa Allah ing man dadi ya nek Kanjeng Nabi ngendikane ngono berarti sing afdal ki sing dikendhaki Allah. Mila tiang-tiang kafir sing kepengin afdal niku nggih kendandani atine. Menapa wau? Konek. Terima. Nek bendina Gresula mawon nggih. King pasar Gresula, mangkat ning pasar Gresula ya. Esuk Gresula, sore Gresula, bojone ngrawus, anake mling ya.
Nah, niku nggih sebab ngresula niku nek. Nek wong konek niku wis kabeh pasrah iku Gusti Allah. Bojone ngrawus yes. Nrimo nggih. Anake do nakal-nakal dhek ndongake. Muga-muga anake do dadi sing saleh. Konek ya nggih. Ngoten. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan amin hamdan yafi'un hamdan mazidan. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin. Waridallahu tabaraka wa ta'ala wa rizqika as-sabr al-ma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa 'udhu sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma inna nas'aluka mahabbatallahi wa hubballahi wa hubba man ahabbaka wa hubba ma yuqarribuna ilaika. Ya Allah Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa ighfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Niki wonten kitab setunggal Haqaiqu fit Tasawuf. Nggih. Syekh Isa, ya. Niki difotokopi, niki pun khatam Al-Muqit Nabdolal. Niku buku sing dituduhake Habib Lutfi dateng kula.